Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan jelaskan mengenai langkah-langkah penyelesaian dari uji chi-square atau chi kuadrat. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis penelitian dan statistik seperti sama dengan uji hipotesis di minggu lalu. Nah, untuk hipotesis penelitian yaitu hipotesis yang berupa kalimat. Untuk H0-nya sendiri biasanya adalah tidak ada perbedaan antara variabel 1 dan variabel 2. Kemudian atau tidak ada hubungan antara titik-titik dan titik-titik, atau bisa juga proporsi antara titik-titik dan titik-titik adalah sama. Jadi yang H0 ini semuanya dianggap sama, jadi frekuensi harapan dengan frekuensi kenyataannya atau objektivitasnya dianggap sama. Sedangkan untuk HA adalah kebalikan dari H0. HA-nya kalau awalnya dituliskan tidak ada perbedaan, maka diganti dengan terdapat perbedaan. Kalau awalnya tidak ada hubungan, maka diganti dengan terdapat hubungan. Sedangkan kalau kalimat awalnya proporsinya adalah sama, maka HA-nya adalah proporsinya adalah tidak sama. Nah, penentuan kalimat ini tergantung dari apa yang ditanyakan dalam soal. Jadi kalau di soal ditanyakannya, apakah terdapat perbedaan, apakah terdapat hubungan, apakah frekuensinya adalah sama, maka dipilih saja salah satu mana yang sesuai dengan soal. Kemudian setelah itu dituliskan secara statistikanya atau secara matematisnya gitu. Untuk H0-nya maka FO sama dengan FH. Karena tadi di sananya di H0 yang berupa kalimat juga adalah sama. Sedangkan untuk yang H-nya kebalikannya, kalau tadi sama dengan berarti tidak sama dengan. Jadi HA, F0 tidak sama dengan FH. Kemudian yang kedua yaitu menghitung nilai chi-square hitung. Nah, rumusnya di sini ada dua ya. Yang pertama chi kuadrat sama dengan sigma FO kurang FH dikuadratkan dibagi dengan FH. Atau yang kedua, chi kuadrat sama dengan N dikali harga mutlak A kali D dikurang B kali C dikurang setengah N dikuadratkan dibagi dengan A tambah B dikali A tambah C dikali B tambah D dikali C tambah D. Ini ada dua soal ini karena yang pertama untuk satu sampel, sedangkan yang kedua untuk dua sampel. Apa bedanya? Nanti kita lihat di langkah selanjutnya. Nah, untuk menghitung nilai chi-square di atas diperlukan tabel penolong. Berikut disajikan contohnya. Nah, ini yang pertama untuk satu sampel dan dua kategori. Misalkan alternatif pilihannya ada mobil A, ada mobil B. Nah, frekuensi objektivitasnya atau FO-nya biasanya ditentukan dari soal sudah ada. Misalkan ini 14 dan 10 sehingga jumlahnya 24. Nah, untuk frekuensi yang diharapkan sendiri biasanya juga ada dalam soalnya. Tapi kalaupun tidak ada, maka untuk mengisi frekuensi yang diharapkan ini, pakai rumus yang ini. Sigma FO dibagi N. Jadi sigma FO itu ini, jumlahnya 24, dibagi N itu ada berapa kategori yang ini? 2. Jadi 24 dibagi 2. Maka frekuensi yang diharapkannya untuk mobil A objektivitasnya kenyataannya 14, tapi yang diharapkannya adalah 12. Ya ini juga sama, ininya 14 tapi ternyata harapannya adalah 12. Kenapa ini bisa sama? Karena kenapa pakai rumus ini? Kenapa ini jadinya sama? Karena kembali lagi di hipotesis penelitian yang di awal bahwa proporsinya diharapkan adalah sama. Begitu ya. Tapi kalau misalkan di soalnya sudah ada disebutkan, misalkan ini frekuensi ininya 14, ternyata ininya 15, gak apa-apa, tuliskan aja berarti 15, kemudian ininya 9, nah begitu ya. Jadi yang ini itu tergantung pada soal. Kalau tidak ada di soal, baru diisi dengan yang ini, begitu. Nah, langkah selanjutnya untuk tabel penolongnya, FO dikurangi FH. FO itu yang ini. FH-nya tadi yang ini. Kalau misalkan di sini 12, berarti 14 kurang 12, ini hasilnya 2. Yang kuadratnya berarti 2 dikuadratkan, berarti hasilnya 4. Untuk mengisi yang ini, hasil yang ini 4 dibagi yang ini. FH 12 jadi 4 dibagi 12, berapa hasilnya?
Nah, kemudian yang bawah juga sama, dijumlahkan. Nah, jumlah ini, jumlah yang merupakan hasil keseluruhan, inilah yang namanya Ci-kuadrat hitung. Gitu ya. Sampai sini semoga dipahami. Oke.